warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan baca doa. Bisa dipimpin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa mulai. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Baik, sebelumnya di sini saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Yang pertama ada Ahmad Agung Gumintan, Hadir. Alvan Haidori, Hadir. Alvin Putra Pamungkas, Hadir. Arista Novita Dewi, Asalfa Al-Hanan, Aska Hayazi, Zain Fatul Arifin. Hadir. Baik, alhamdulillah yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang tidak hadir semoga bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang gejala sosial. Apakah kalian masih mengingat tentang materi gejala sosial? Ada yang ingat dari pengertian gejala sosial? Baik, di sini kita mempelajari gejala sosial ya. Gejala sosial adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat akibat hubungan antar manusia. Di sini gejala sosial muncul karena adanya interaksi sosial, perubahan perilaku, masalah sosial maupun aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini tuh secara sederhananya gejala sosial dipahami dari segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat gitu. Misalnya contohnya kemiskinan, bisa jadi juga pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga ada banyak. Contohnya tawuran, narkoba, itu seks bebas, itu dalam pergaulan bebas. Dimana contoh dari tawuran, kalian tahu tawuran nggak? Nah, di mana tawuran itu ada dua perspektif, yaitu perspektif positif dan negatif. Apa negatifnya tawuran? Orang jadi bisa mati. Betul, ada beberapa negatifnya. Ada banyak malahan dampak negatifnya dari tawuran. Tapi kalian tahu nggak apa dampak positifnya dari tawuran? Menjaga kerukunan. Solidaritasnya tinggi. Betul, itu kan tawuran itu kelompok antar kelompok kan. Jadinya mereka tuh saling menjaga kerukunan mereka, saling memperkuat lah kelompok mereka gitu. Itu yang buat mereka bisa bertahan gitu. Itu yang kita lihat dari sisi positifnya. Bukan berarti tawuran itu positif bisa dinormalisasikan ya. Mengerti? Baik, di sini kita masuk saja ke karakteristik gejala sosial, di mana yang satu ada ragamnya. Di sini dari definisi singkatnya, gejala sosial memiliki banyak bentuk dan jenis karena kehidupan masyarakat juga sangat beragam. Di mana contoh gejala sosial yang terjadi di masyarakat tadi ada tawuran, kemiskinan, apalagi pergaulan bebas, banyak lah ya. Termasuk gejala sosial yang terjadi yang berbentuk positif lah. Dimana contoh dari sekolah dah bisa termasuk bullying sekarang tuh sangat marak ya, karena banyak beberapa sekolah yang masih
memiliki tingkat bullying yang sangat tinggi gitu. Bisa jadi cyberbullying, karena cyberbullying itu tidak dilihat secara langsung gitu, namun mereka melakukan itu di media sosial. Nah itu yang terjadi sekarang gitu, karena media sosial itu lagi naik-naiknya, belum dari TikTok, dari Instagram, ataupun dari grup WA kalian, itu yang bisa membuat nanti sebelumnya ada bullying, nanti bisa berakibat suatu tawuran juga gitu, suatu perkelahian juga gitu nantinya. Bisa dipahami nggak beberapa ragam dari gejala sosial ini? Di sini definisi singkatnya, gejala sosial seringkali tidak dapat diperkirakan secara pasti karena perilaku manusia dapat berubah sewaktu-waktu. Contohnya tadi ekonomi. Nah di sini tuh ya, di sini tuh kemiskinan terjadinya bukan karena memang tidak punya uang atau tidak punya apapun gitu. Bisa jadi kemiskinan itu terjadi di suatu keluarga yang sangat-sangat kaya atau sangat-sangat berkecukupan, namun dia melakukan suatu kesalahan yang membuat dia langsung jatuh miskin gitu. Itu yang sulit sulit diprediksi, karena mereka kan sebelumnya tidak pernah merasakan kemiskinan atau apa gitu, dan satu kesalahan yang membuat mereka langsung jatuh miskin, dan itu termasuk dari gejala sosial. Nah itu masuk ke dalam ragam gejala sosial yang sulit diprediksi. Mengerti? Di sini definisi singkatnya, ragam gejala sosial yang sangat kompleks, yaitu gejala sosial biasanya disebabkan oleh banyak faktor yang sering berkaitan sehingga tidak sederhana. Contohnya ya betul, kemiskinan juga tadi sebenarnya nyambung tadi yang sulit diprediksi ini dan yang sangat kompleks, karena terjadinya suatu kemiskinan kan tadinya adanya satu kesalahan, seperti contohnya misalkan ada sebuah oknum lah ya, dia jatuh miskin karena melakukan satu kesalahan, yaitu contohnya korupsi atau apa, dipidana, terus bisa jadi semua asetnya itu diambil gitu oleh pemerintah. Nah itu yang membuat mereka jatuh miskin gitu. Itu yang sangat kompleks itu. Jadinya tertata mereka itu terjadinya suatu kemiskinan gitu. Selanjutnya ada bersifat dinamis. Definisinya, gejala sosial selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan kondisi sosial. Misalkan dulu kan pernah terjadi COVID ya. Ya jadinya di sini tuh bersifat dinamis, di mana suatu pembelajaran yang seharusnya tatap muka, seharusnya masuk kelas, seharusnya bisa berbaur langsung, menjadi sangat-sangat terbalik gitu. Kita mulai mengenal HP, kita mulai mengenal aplikasi ini itu untuk melakukan suatu pembelajaran gitu. Itu termasuk dalam gejala sosial yang bersifat dinamis. Itu juga banyaklah terjadi, bukan hanya di sekolah aja, terjadi di luar masyarakat juga. Kayak kemiskinan itu makin marak karena susahnya mereka mencari pekerjaan, pekerjaan juga pada di PHK gara-gara suatu virus itu gitu. Itu yang bersifat dinamis. Ya mungkin dari tempat ini ada pertanyaan. Tidak ada, baik. Di sini saya lanjutkan ya, di mana kalian akan saya bagi dua kelompok. Kelompok kita ambil kelompok kanan dan kelompok kiri ya, di mana masing-masing kelompok akan mencari satu gejala sosial yang dialami, suatu gejala sosial yang kalian alami sendiri gitu. Nah di sini walaupun kalian berkelompok, semuanya harus bekerja ya. Namun nanti akan ada sesi presentasi juga, di mana akan ada perwakilan saja untuk sesi presentasinya. Ada satu perwakilan
atau kalian malu, bisa 2 perwakilan langsung yang maju. Nanti tugasnya hanya mencari gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan kalian masing-masing dan cara mengatasinya. Itu saja ya. Ada pertanyaan untuk penugasannya? Baik, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, mungkin sudah semua ya. Kita mulai sesi presentasi. Nanti jawaban dari atau hasil dari kalian menjelaskan bahwa gejala sosial yang terjadi di kehidupan kalian dan cara mengatasinya. Baik, untuk kelompok pertama yang mana dulu? Nomor satu Ya udah, cewek dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang gejala sosial di kehidupan diri saya sendiri. Saya sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekolah. Hal ini merupakan gejala sosial karena menunjukkan adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengikuti tren yang sedang populer, membantu teman saya yang sedang berita belajar, mengalami pengaruh pergaulan, mengikuti kegiatan sekolah seperti organisasi ekstrakurikuler untuk berinteraksi dengan orang lain, melakukan kerja bakti di menggunakan media sosial setiap hari untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya dan keluarga. Baik, beri tepuk tangan Pak. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh gejala sosial yang dialami lingkungan sekolah, yaitu tawuran atau belajar. Jadi cara untuk mengatasinya adalah menanamkan nilai disiplin, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, dan mengadakan kegiatan positif. Sekian, terima kasih. Baik, mohon pertanyaannya ke depan. Jadi hasil dari diskusi kalian itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat menjelaskan bahwa gejala sosial yang terjadi di kehidupan kalian sendiri gitu, terjadi di mana tadi ada juga contohnya tawuran dan aktivitas media sosial ya. Jadinya itu masuk ke dalam contoh keseharian kalian gitu, dan contoh yang pernah kalian lihat juga, dimana dari penjelasan kalian juga masuk dalam keempat karakteristik gejala sosial di sini, yang tadi ada ragam gejala sosial yang bersifat dinamis. Itu semua masuk dalam keempat tadi. Jadinya jawaban-jawaban dan hasil kalian itu sangat-sangat bagus. Beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, dan juga semoga apa yang saya berikan bisa kalian manfaatkan besoknya. Dan segala urusan kalian nantinya di ujian, di ulangan akan terselesaikan. Saya tutup